Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membawakan aplikasi berbasis akses lagi, yaitu IT Monitoring QA System, Quality Assurance System. Software Quality Assurance System ini merupakan serangkaian prosedur yang dilakukan oleh QA Engineer dan QA Tester untuk memastikan bahwa setiap produk yang dikembangkan sesuai dengan standar software quality assurance, yang merupakan juga dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi kualitas suatu produk software dan hardware. Aplikasi ini memastikan semua proses testing dari QA dijalankan sesuai standar yang sudah ditetapkan, serta monitor kegiatan QA dalam register produk yang akan ditesting, testing produk, dan rilis produk. Flow-nya adalah mulai dari objek testing, objek yang mau dites, setelah itu QA register, setelah itu QA testing, setelah itu QA release. Fitur-fiturnya ada 5 fitur utama, yaitu ada fitur TAT. Proses pertama yaitu Technical Acceptance Test, bisa bentuk yang upload maupun diinput oleh developer. Selanjutnya adalah QA Register, di mana tujuannya mendaftarkan tiket produk-produk yang akan diminta untuk dilakukan oleh QA Engineer atau QA Tester. Selanjutnya proses QA Test, di mana menyiapkan semua bentuk dokumentasi skenario yang akan dijalankan serta melakukan testing yang disupport oleh QA Tester. Terus next adalah QA Release, di mana di sini proses untuk mengeluarkan dokumen rilis dari produk yang dites jika semua skenario tes sudah lulus. Nah, yang terakhir adalah issue log, itu jika ada beberapa issue log yang belum lulus tes karena adanya isu dari program, isu dari skenario, atau isu dari nilai yang dimasukkan belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga ini akan diteruskan ke developer. Bentuknya adalah dokumen. Oke, selanjutnya kita langsung demo ke aplikasi ya. Sini kita menggunakan user admin, passwordnya buah kurma. Ya, pada saat kita setelah login akan ditampilkan view atau notifikasi, yaitu pendingan QA test. Jadi ini adalah list produk yang belum di testing, yang masih open ya. Nah, ini banyak sekali. Ini ada QA register numbernya, terus apa objek tesnya apa yang akan dites. Jadi, terus testernya siapa, PIC-nya, projectnya apa, ini cycle yang keberapa, targetnya kapan, terus sudah delay berapa lama, udah pending berapa lama. Nah, ini referensinya apa, nomor referensinya apa. Nah, dari sini kita bisa langsung mengeksekusi. Oke, ini kita di bawah ini ada tombol amplop email, ini langsung kita email ke PIC yang bersangkutan. Baik, ini langsung kita close. Nah, ini adalah menu utamanya. Sini ada ini adalah menu utama. Menu yang atas adalah TAT form. Ini bagian dari developer, IT developer, dimana output dari IT developer adalah Technical Acceptance Test, di mana mereka juga melakukan internal test di lingkungan developer. Mereka mengeluarkan dokumen, mengeluarkan objek-objek apa aja yang akan dites, yang nanti diserahkan kepada IT QA. Nah, ini adalah formnya. Ya, di sini ada projectnya, PIC-nya siapa, developernya. Terus ini objeknya apa aja dimasukkan, di embed ke dalam sini, ke dalam record ini, dokumen ini. Terus ada
ada remarknya, modulnya apa, developernya siapa. Dan ini sebenarnya kalau kita mempunyai sistem yang terintegrasi dari bagian developer, ini tinggal kita look up aja, kita ambil. Oke, selanjutnya adalah, nah ini baru masuk ke dalam bisnis prosesnya IT QA. Di sini ada QA register, di mana tiket dimasukkan, tiket dari bagian developer, produk mana aja yang akan dites. Nah, ya. Jadi di sini mulai Argo itu berjalan untuk tim QA. Pada saat diregister, lalu Argo itu jalan, kan startnya kapan? Nah di sini targetnya kapan selesai. Gitu ya, data. Ini data register, ada tanggal register, target date-nya, target end date-nya kapan. Nah aktualnya nanti dimasukkan juga kapan selesai aktualnya. Ya di sini mulai di atas ya, projectnya apa? Ini nomor QN, data register, otomatis tanggal register, departemennya mana, objeknya apa aja, objek description-nya apa, severity-nya ada berapa tingkat, ada high, low, medium. Yang masing-masing punya poin, dan setengah, 2 dan 1. Oke, PIC-nya siapa? Terus developernya siapa? Jadi kita bisa follow up ke developer yang bersangkutan. Nah ini user adalah user si owner, proses ownernya yang mempunyai business requirement desainnya, BRD-nya. Oke, ini tipe referensinya apa? TATK, ada WOK, ada isu atau email atau service desk, ada macam-macamnya. Jadi QA system ini dia bisa mensupply dari beberapa referensi, tidak hanya dari developer aja, tapi dari service desk, dari isu, dari email dan lain-lain, dari WO juga ya. Isu date-nya kapan, objek code-nya apa, ya, activity-nya apa, ya, statusnya udah register. Oke, setelah di register, setelah itu di sini akan disubmit. Nah pada saat kita submit, ini langsung masuk ke dalam PIC-nya masing-masing. Di sini ada PIC-nya ya, dari dari. Nah ini langsung ke email. Nah ini adalah bentuk dari dokumen QA register, gitu ya. Langsung. Nah itu copy suratnya bisa diganti. Nah ini bisa langsung di email. Oke. Setelah di register, setelah itu tadi sudah diteruskan disubmit ke PIC masing-masing. Nah nanti dari QA tester akan mendapat email notifikasi dan dia akan bisa melakukan tes. Nah setelah mereka melakukan tes, mereka lampirkan hasilnya di sini. Jadi saya dengar kalau geser dari mana? Oke, di sini kita ambil saja yang sudah ada ya. Ya, ini misalnya kita mau tes yang bagian mana? Masukkan sebanyak mana? Projectnya apa? Ya. Ya. Nanti projectnya project apa, testernya siapa. Oke. Nah ini misalnya kita mau menambahkan lagi ke dalam master nama project dan skenario. Nah ini adalah bentuk skenario nya. Nah ini adalah pembentukan skenario tes pada saat melakukan testing. Karena skenario tes ini diperlukan buat QC tester. Karena tanpa adanya skenario, mereka akan bingung melakukan step by stepnya apa aja yang harus dites. Sini skenario itu ada langkah-langkahnya, langkah keberapa, nama modulnya apa, aktivitasnya apa, keterangan dari aktivitas itu apa, terus expected resultnya apa, hasil yang diharapkan apa, dan actual resultnya apa, statusnya apa. Dan sini attachment adalah mungkin hasil dari testingnya, ya, hasil dari testingnya. Nah dari sinilah bentuk evidence testingnya. Oke,
Setelah melakukan tes, langkah ketiga adalah QA release. Ini adalah QA release setelah QA produk itu di testing oleh QA tester. Jika udah rilis, maka sini dicentang rilis. Misalnya kita mau lihat evidence-nya, kita bisa tinggal lihat sini. Evidence-nya adalah sesuai dengan skenario yang sudah dilakukan. Nah, ini seperti ini ya. Oke. Nah, ini misalnya di print seperti ini ya QA release-nya. Nah, ini adalah bentuk QA release dokumen. Nah, QA release dokumen ini bisa dicetak dan juga bisa kita submit via email. Ini adalah bentuk tanda testing dan rilisnya dari bagian QA tester. Sini ada isu lognya juga kita nomorin ya, nomor BLI-nya, deskripsinya apa, developernya apa. Nah, di sini tanda tangan dari QA manager dan QA tester. Dari QA komennya ada sini QA pas gitu ya. Gitu. Ya. Di sini ada pada saat QA release ya, di sini ada rilisnya kapan, QA release numbernya dulu ya. Terus rilisnya kapan, statusnya apa, sini ada rilis. Ini rilis, terus isunya, isu dari preferensi yang mana, isu date-nya kapan, deskripsinya apa, resolvernya siapa, terus approvernya siapa, operator approvernya siapa, MO-nya siapa, gitu. Nah, selanjutnya inilah bagian isu log ya, isu log. Nah, ini adalah isu log dari masing-masing testing. Kita bisa tampilkan juga historinya. Terus ini ada daily test log ya, daily test log. Nah, ini dia seperti ini daily test log. Nah, ini terus ada deploy log. Nah, selanjutnya adalah deploy log. Di sini setelah produk itu lulus QA, maka diberikan kepada tim deployment untuk dilakukan deploy ke production, ke server live. Nah, di sini kita punya dokumen untuk mengenerate deploy dokumen yang nanti teruskan kepada tim deployment. Ya, terus nanti kita bisa infokan apakah status dari deploy ini sudah di deploy atau masih tahap UAT. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita di bawahnya tuh ada informasinya, objek-objek apa aja yang di deploy, dan nanti ada deploy note di sini jika ada catatan setelah proses deploy. Nah, skenario master, nah ini kita punya skenario master, jadi kita punya dictionary, punya bank data tentang skenario master. Jadi kita bisa gunakan lagi jika di kemudian hari kita mau memakai untuk skenario tes yang lainnya menggunakan modifikasi. Terus ini ada master reference, nah ini masternya data master. Oke, ini aplikasi QA sistem ini sangat kompleks dan sangat berguna sekali untuk di bagian IT QA, di mana dapat membantu sekali memonitoring, men-tracing setiap kegiatan tim QA dan tim QC, mulai dari registrasi sampai produk tersebut di deploy. Dan di sini yang terpenting adalah kita memiliki sebuah dokumen skenario, punya bank data skenario yang pasti yang berguna sekali untuk semua tim di IT. Dari skenario ini bisa dipelajari
skenario tes yang diharapkan dari user seperti apa, sehingga produk yang dihasilkan dari IT akan semakin robust lagi, semakin sempurna dengan meminimalkan error yang ada, bugs yang ada. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.